Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Fawaz Mahyuni dari Prodi Ekonomi Pembangunan akan menjelaskan kalimat efektif yang dipresentasikan oleh kelompok 6. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat, subjek dan predikat, memperhatikan ejaan yang disempurnakan, serta cara memilih kata, diksi yang tepat dalam kalimat. Kalimat yang memenuhi kaidah-kaidah tersebut jelas akan mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Struktur kalimat efektif. Struktur kalimat efektif haruslah benar. Kalimat itu harus memiliki kesatuan bentuk, sebab kesatuan bentuk itulah yang menjadikan adanya kesatuan arti. Kalimat yang strukturnya benar tentu memiliki kesatuan bentuk dan sekaligus kesatuan arti. Sebaliknya, kalimat yang strukturnya rusak atau kacau tidak menggambarkan kesatuan apa-apa yang merupakan suatu pernyataan yang salah. Jadi kalimat efektif selalu memiliki struktur atau bentuk yang jelas. Setiap unsur yang terdapat di dalamnya, yang pada umumnya terdiri dari kata, harus memiliki posisi yang jelas dalam hubungan satu sama lain. Ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, kepaduan. Kepaduan ialah kepaduan pernyataan dalam kalimat sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Kalimat yang padu, tidak bertele-tele dan tidak mencerminkan cara berpikir tidak sistematis. Contohnya, saran yang dikemukakan kami akan pertimbangkan, itu adalah contoh yang salah. Nah, contoh yang benar adalah saran yang dikemukakannya akan kami pertimbangkan. Yang kedua, ketegasan. Ketegasan atau penekanan ialah suatu perlakuan penonjolan pada ide pokok kalimat. Kalimat yang ditonjolkan itu berada di awal kalimat. Contoh, Presiden mengharapkan agar rakyat membangun bangsa dan negara ini dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Penekanannya ada di kata harapan Presiden. Yang ketiga, kesepadanan. Kesepadanan adalah keseimbangan antara gagasan atau pemikiran dengan struktur bangsa yang dipakai dalam kalimat. Kesepadanan dalam kalimat ini diperlihatkan dengan adanya kesatuan gagasan dan kesatuan pikiran. Ciri-ciri kalimat yang memiliki kesepadanan yaitu struktur, yaitu memiliki subjek dan predikat yang jelas. Contohnya, tidak diharapkan oleh bangsa manapun krisis ekonomi, tetapi kenyataannya kita harus dapat menerimanya dengan tabah. Itulah contoh kalimat tidak efektif. Kalimat efektifnya, krisis ekonomi tidak diharapkan oleh bangsa manapun, tetapi kenyataannya kita harus dapat menerimanya dengan tabah. Yang keempat, kalimat efektif tidak menggunakan kata-kata atau frasa yang tidak perlu digunakan untuk menghindari pemborosan kata di dalam kalimat. Hal yang harus diperhatikan, menghindari struktur yang sama pada kalimat majemuk. Contohnya, saya tidak suka buah apel dan saya tidak suka durian. Itu adalah contoh kalimat tidak hemat. Saya tidak suka buah apel dan durian. Itulah contoh kalimat hemat. Menghindari kesinoniman dalam kalimat. Contohnya, saya hanya memiliki 3 buah buku saja. Itulah contoh kalimat yang salah. Yang benar itu adalah saya hanya memiliki 3 buah buku. Menghindari penjamakan kata pada kata jamak. Contohnya, para mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung rektorat. Itu adalah contoh kalimat tidak hemat. Yang benar itu adalah para mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung rektorat. Kecermatan. Kalimat efektif ditulis secara cermat, terdapat dalam diksi, sehingga tidak menimbulkan tafsir ganda dan kerancuan dalam kalimat. Contohnya, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menjadi putri Indonesia tahun ini.
Itulah contoh kalimat tidak cermat. Kalimat cermatnya adalah mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi yang terkenal itu menjadi putri Indonesia tahun ini. Kevariasian. Kalimat efektif menunjukkan penggunaan kalimat yang tidak monoton. Kalimat yang digunakan sebaiknya bervariasi dengan memanfaatkan jenis-jenis kalimat yang ada dalam bahasa Indonesia. Selain itu, variasi dalam panjang pendek kalimat dan penggantian unsur di awal kalimat juga menandakan keefektifan kalimat. Contohnya, anak membutuhkan perhatian dan kasih sayang orang tua. Dibutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua kepada anaknya. Perhatian dan kasih sayang orang tua dibutuhkan anak. Kelogisan. Ide kalimat dalam kalimat efektif dapat diterima atau dimengerti oleh akal dan sesuatu dengan kaidah IED. Contohnya, waktu dan tempat kami persilahkan. Itu adalah contoh kalimat yang tidak logis. Yang logisnya adalah Bapak Kepala Sekolah, kami persilahkan maju ke mimbar. Kepararelan. Kepararelan adalah kesamaan bentuk kata atau makna yang digunakan dalam kalimat. Yang dimaksud dengan kesamaan bentuk kata adalah jika kata pertama berbentuk verba, maka kata selanjutnya berbentuk verba. Namun jika kata pertama berbentuk nomina, maka kata selanjutnya berbentuk nomina. Contohnya, Ami menulisi surat. Itu contoh yang salah. Yang benar itu adalah Ami menulis surat. Syarat kalimat efektif. Terdapat dua syarat dalam menyusun kalimat efektif. Berikut penjelasan singkatnya. Kebenaran kalimat efektif harus didasarkan pada penulisan yang baik dan benar sesuai dengan ejaan yang dianjurkan kaidah kebahasaannya. Ketat mengikuti tata bahasa baku. Yang kedua, kepaduan berkaitan dengan logika kalimat. Pilihan kata dan dalam menyusun kalimat harus padu sehingga membuat kalimat menjadi utuh dan tidak sumbang. Yang terakhir, unsur kalimat efektif. Unsur kalimat efektif terdiri atas subjek, predikat, objek, dan keterangan. Syarat untuk membuat kalimat dapat dipenuhi minimal dengan unsur predikat. Namun dalam kalimat efektif perlu kehadiran objek atau keterangan agar kalimat terkesan utuh. Berikut penjabaran singkat unsur kalimat efektif. Yang pertama subjek. Bagian dari kalimat yang menunjukkan pelaku yang dapat berupa orang, tempat, atau benda. Yang kedua itu predikat. Bagian kalimat yang menunjukkan apa yang dilakukan oleh subjek, biasanya berupa kata kerja. Yang ketiga objek. Bagian kalimat yang menunjukkan hal atau benda yang menjadi sasaran, biasanya berupa nomina. Yang terakhir keterangan. Kalimat yang menunjukkan tujuan, cara, waktu, tempat, atau sebab akibat, biasanya ditandai dengan penggunaan konjungsi atau kata hubung. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.